Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pekan kemarin, kalian telah melaksanakan kegiatan PAT online. Nah, pada kesempatan kali ini, Ustazah akan membahas PAT tema 9. Sehingga kalian akan tahu mana jawaban yang tepat dan mana jawaban yang kurang tepat. Baik, kita mulai. Nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita atau kita dapatkan. Yang kedua, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. 3. Hak dan kewajiban harus kita lakukan secara seimbang. Yang keempat, melakukan kewajiban setelah mendapatkan hak. Pernyataan di atas yang tepat terhadap hak dan kewajiban adalah yang 1, 2, dan 3. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian nomor 2. Contoh hak yang diperoleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya air adalah yang tepat adalah yang C. Menggunakan air sungai untuk mengairi sawah. Nomor 3. Menikmati lingkungan segar, hidup yang nyaman, dan memanfaatkan sumber daya alam merupakan titik-titik terhadap lingkungan. Yang tepat, A. Merupakan hak terhadap lingkungan. Yang nomor 4, hak yang didapat oleh nelayan apabila mereka menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di laut adalah D. Menikmati keindahan bawah laut. Yang nomor 5. Perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, membersihkan tepi danau dari sampah. Yang kedua, menanam bibit pohon di area bekas penambangan. Yang ketiga, kerja bakti membersihkan selokan dari sampah. Yang keempat, menggunakan pukat saat menangkap ikan. Contoh kegiatan yang termasuk sikap persatuan dan kesatuan dalam kewajiban melestarikan sumber daya alam ditunjukkan oleh A. 1, 2, dan 3. Nomor 6. Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pernyataan yang benar tentang pelaksanaan hak dan kewajiban adalah yang B. Kewajiban dan hak dilakukan secara seimbang. Nomor 7. Menjaga konservasi dari flora dan fauna merupakan salah satu contoh dari perwujudan dari titik-titik terhadap lingkungan alam. Jawabannya adalah A. Kewajiban manusia. Nomor 8. Hal yang perlu dilakukan setelah menentukan narasumber dalam melakukan wawancara adalah D. Menanyakan kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Nomor 9. Contoh pertanyaan yang tepat saat mewawancarai narasumber yang ahli dalam bidang lingkungan hidup berikut ini, kecuali yang C. Berapa usia hewan tertua yang hidup di hutan? Ini adalah pertanyaan yang kurang tepat. Nomor 10. Hari ini, Abdullah dan Hambali akan menemui Insinyur Hamzah. Beliau seorang ahli di bidang lingkungan hidup. Tugas ini untuk memenuhi tugas sekolah. Abdullah sudah mengadakan perjanjian untuk bertemu dan menyiapkan beberapa pertanyaan. Narasumber pada rencana kegiatan wawancara di atas adalah C. Insinyur Hamzah.
Kemudian nomor 11. Ahmad. Mengapa orang zaman dulu memasak dengan menggunakan kayu bakar dan minyak tanah? Sekarang beralih menggunakan gas LPG. Gurunya menjawab, karena bahan bakar tersebut dianggap tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, bahan bakar memasak menggunakan kayu diganti dengan bahan bakar LPG yang lebih ramah lingkungan. Topik wawancara di atas adalah, jawabannya adalah B, bahan bakar memasak. Nomor 12. Perhatikan dialog wawancara berikut. Pewawancara. Kemudian narasumber menjawab, melestarikan lingkungan merupakan hal yang wajib dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari. Kita harus melakukan usaha-usaha, yaitu penghematan bahan bakar dan listrik, penggunaan energi alternatif, reboisasi, melakukan daur ulang. Kalimatan yang tepat untuk jawaban di atas adalah yang C. Apa yang harus kita lakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Sekarang nomor 13. Perhatikan penggalan wawancara berikut. Fatih, mengapa kita harus menghemat sumber energi bumi? Insinyur Ali menjawab, jawaban yang tepat adalah karena D. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus menghematnya. Nomor 14. Hal terpenting yang harus dilakukan ketika selesai wawancara agar bisa mengambil kesimpulan dari hasil wawancara adalah, jawaban yang tepat adalah B, membuat laporan hasil wawancara. Nomor 15. Hal yang perlu dihindari ketika melakukan wawancara sebagai berikut, kecuali yang perlu dihindari adalah yang mencatat dan merekam jawaban dari narasumber. Ini pertanyaannya kecuali, ya. Nomor 16. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah di lingkungannya masing-masing. Hal ini menunjukkan fungsi lingkungan sebagai tempat bekerja. Karena mencari nafkah, maka yang tepat tempat bekerja. Baik, kita perhatikan tabel nomor 17. Baik, yang tepat yang mana? Jagung, manfaatnya makanan pokok atau makanan ternak, tepat. Minyak bumi, bahan membuat bahan bakar kendaraan, juga tepat. Kelapa sawit, bahan baku minyak bumi, kurang tepat. Mutiara sebagai perhiasan, tepat. Jadi yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Maka jawabannya adalah yang B. Sekarang nomor 18. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia melakukan berbagai macam kegiatan. Kegiatan manusia ini dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Berikut ini adalah kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem kecuali yang D. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida yang tidak berlebihan. Nomor 19. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan yang berhubungan dengan makhluk hidup merupakan lingkungan B, biotik. Nomor 20. Sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati, harus dimanfaatkan secara hati-hati dan bijaksana, serta perlu kita lestarikan. Alasan yang mendasar upaya pelestarian sumber daya alam hayati adalah, manakah jawaban yang tepat? A, B, atau C? Yang tepat adalah C. Kekayaan alam hayati sangat mendukung dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Nomor 21. Sumber daya alam yang kita miliki harus kita lestarikan.
dan tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan cara apa? Untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara D. Melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. Tanaman-tanaman unggul atau tanaman-tanaman pilihan. 22. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Masyarakat di daerah dataran tinggi dapat melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan B. Berkebun. 23. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Hal-hal yang menghasilkan energi disebut sebagai sumber energi. Nah, sumber energi yang sering digunakan pada peralatan rumah tangga adalah A. Listrik. 24. Manusia memanfaatkan hewan untuk memenuhi kebutuhan diantaranya untuk dikonsumsi. Berikut beberapa hewan peliharaan yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi adalah A. Sapi, bebek, dan kambing. 25. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan energi yang tersedia di alam, seperti tumbuhan. Tumbuhan yang dapat diubah menjadi bioetanol adalah D. Singkong, ubi, dan jagung. 26. Pemanfaatan energi angin sebagai energi alternatif ditunjukkan pada gambar, jelas ya, pada gambar A. 27. Oke, perhatikan gambar-gambarnya. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak terdapat pada semua benda yang memerlukan listrik dan menghasilkan gerakan. Perubahan energi listrik menjadi gerak terdapat pada gambar listrik gerak 1, 3, dan 4. Maka jawabannya adalah B, 1, 3, dan 4. Nomor 28. Air adalah salah satu sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan listrik. Di Indonesia, PLTA adalah upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah gerak air menjadi listrik disebut dengan A. Alatnya generator. 29. Di sekitar kita, banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya. Salah satu contoh perubahan bentuk energi cahaya menjadi energi listrik terdapat pada A. Lampu. Ya. Cahaya menjadi listrik, Cahaya menjadi listrik adalah panel surya yang C. Panel surya. Energi matahari mempunyai banyak manfaat bagi makhluk hidup. Salah satunya dimanfaatkan oleh hewan. Berikut ini adalah tingkah laku hewan yang memanfaatkan energi matahari adalah mana? Yang A. Burung berjemur di atas ranting pohon. Nah, anak, demikian pembahasan tema 9 kita. Mudah-mudahan anak-anak sudah tahu mana jawaban yang tepat dan mana jawaban yang kurang tepat. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.